sampai di tujuan. Jakarta Islamic Center. Oh ya, bentar biar itu. Ini ruang ada ini dulu buat bukti kamu nggak repot. pengelola ini. Ini studio. Oh, editor. Ini siaran. Ke dalam keluar ya. Ini untuk Podcast. siaran juga podcast. Oh, ada podcastnya. Masya Allah. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Pak Ade di mana? Pak Farid? Ya. Pak Ade. Keluar kali. Ibu. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, kalau mau iya, di YouTube. Assalamualaikum. Dia direktur TV radionya. Oh, Masya Allah. Tadi bareng-bareng sama tim. Alhamdulillah. Ya, Pak. Sukses. Kita di ruang wakil. Iya. Saya ketemu Pak M dulu. Assalamualaikum. Di telepon ya? Assalamualaikum. Saya Lukman. Takbir. Siap. Sehat. Alhamdulillah. Ini silakan sini. Alhamdulillah. Silakan. Tadi itu ke radio kalau mau. Ini iya. Kalau podcast panggil aja orang tadi ya, Zoma. Udah sampaikan. Tadi saya bilang. Siapa? Zoma. Bang Zoma. Zoma. Oh, Zoma. Saya pikir Bang Zoma, Makassar. Ini istri. Enggak, ini istrinya Bang Erik. Oh, ini istrinya Bang Erik. Kirain. Istri saya nggak ikut tadi. Nah, Bang Erik itu ini. Bang Erik juga mantan kafir kan? Oh, gitu. Sadar kafirin. Mantap ya. Mantan kafir. Radikal. Harus radikal dong. Tapi apa? Bukan Chinese nggak boleh. Bukan, beliau Sunda. Sunda. Suami istri Sunda pisan ini. Sudah bisa Sunda pisan dua-duanya. Mualaf juga. Malam Sunda, banyak juga yang Kristen ya? Loh, ini rumahnya di Ciranjang, Ustaz. Ciranjang. Ciranjang kantong Kristen. Oh, gitu. Jadi kalau di Ranjang, Ustaz, dari gereja satu ke gereja yang lain kelihatan. Oh, gitu. Mereka tarik-tarikan jemaat. Nah, beliau itu salah satu ini penyuka Kodendita. Iya. Sering nonton. Setiap malam, contohnya debat pokoknya kalau di kantor Kodenditan. komputer udah itu aja saya setelin teman-teman itu kalau apa, wah udah mulai Yesus datang lagi. Maka saya undang beliau tadi saya infokan, Iya. Arif dia ada Kodendita nih, datang ikut temenin saya. Iya. Gitu. Saya baru sekali ke sini, besar ya sini Besar. tanahnya. Nah, ini ada hampir 12 hektar ya. Ini di bawah Pemprov DKI. Di bawah Pemprov berarti? DKI. Oke. Kayak gitu. Kalau saya seringnya ke Pemprov DKI yang di Tanah Abang. Oh, yang di Tanah Abang. Perumahan. Iya. Saya apa dulu kan karena saya tinggal di apartemen, saya terlibat di PPPSRS. Jadi seringnya ke Pemprov di sana. Oh, gitu. Iya. tempatnya. Alhamdulillah. Banyak kegiatan Ustaz ya. Banyak kegiatan, Ini alhamdulillah. nih, Kita komunitas sudah ada berapa? 43 komunitas. 43 komunitas. Nah, rencananya kita pengen buat yang ini komunitas mualaf atau namanya mau dibikin komunitas hijrah Kak Dendi ya. Komunitas Nah, hijrah boleh. Kak Dendi ikut jadi pengurusnya nanti di sini. Waduh. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini kepala Infocom. divisi LH, Infocom.
Assalamualaikum, sehat. Saya sih setel podcast Bapak terus. Oh, Masya Allah. Saya Arif, Pak. Dia suruh ini aja, suruh kemari di. Ya ntar buat podcast saya Pak D itu Pak. Orang radio tuh. Biar TikTok. Tapi minta izin dulu, masa podcast saya main todong-todong aja. Nggak apa-apa. Udah. Kan Yayasan Pembina Muhammad ini kita membagi Indonesia ini menjadi 8 wilayah. 8 wilayah ini areanya kita ngikutin area yang dibuat oleh teman-teman dari Kristen. Jadi kita bikin area kerja yang sama dengan Ya mereka. udah mapping duluan ya, hasil mapping itu kita pakai ya. Mereka paling kuat. Sudah dari Aceh sampai Papua. Jadi Itu udah area berapa kristenisasi mereka sih ya juga. kantong Kristen paling besar di Papua. Nah, kita membuat area kerja yang sama supaya supaya kita berjibakunya di situ. Jadi kita ada wilayah satu di Riau, wilayah 2 di Jakarta, wilayah 3 nanti di Jawa Tengah sampai Bali dan seterusnya Kalimantan. Alhamdulillahnya dari kami Yayasan Pembina Mualaf ini saat kami memang selain membina para mualaf, jalur kami memang perang pemikiran. Boleh dikatakan Yayasan Pembina Mualaf kita ini adalah pecahan dari AWF itu apa? Abdullah Wasi'an Foundation. Abdullah Wasi'an Foundation yang di Surabaya juga. Dari Kiai Haji Abdullah Wasi'an, kristolog senior kita. Oh Kiai Haji. Kiai Haji Abdullah Ini malam juga Wasi'an. dulu? Bukan, Ahli kristolog aja. Ahli kristolog. Dia dulu sejaman dengan Kiai Haji Bahaudin Mudori dari Madura. Kalau Kiai Haji Bahaudin yang dari Madura itu, dia memang kristolog. Tulen istilahnya, dia nggak pernah belajar secara resmi. Ya kalau kata aku sih itu ilmu laduni saja. Katanya ya. Itu udah batinan ya. Saya sudah ziarah ke kuburnya, saya sudah ke almarhum ya? almarhum. Saya sudah ke pesantrennya, saya sudah ke SMA-nya. Memang luar biasa kan. Jadi beliau kan tahun 1970 berdebat dengan seorang Katolik di Madura. Rumahnya masih ada, belum diapa-apain, bentuknya masih sama. Berdebat 7 hari 7 malam, malam ke-8 orang Katolik itu masuk Islam. Luar biasa ya. Luar biasa. Bukunya itu judulnya apa? Dialog Ketuhanan Yesus gitu ya. Sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Punya ini kayak ini ya. Iya, dialog debat itu. Saya sebagai kristolog baca itu aja geleng-geleng kepala. Wah, ini bisa hafal begini, sama begitu. Luar biasa. Masih ada bukunya Pak? Masih ada. Boleh juga tuh diperbanyak tuh nanti tuh. Boleh. Kita nanti Islamic Center bisa Buku berbanyak. tadi mana? Oh, di mobil ya? Iya. Tolong beli. Ada bukunya. Enggak, saya bawa buku saya. Oh iya. Kita ada ini Pak, kita ada perpustakaan. Oh, iya. Islamic Center ada perpustakaan. Kita bahkan dapat akreditasi A. Oh, sama. Dari kita dapat 5 besar se-Indonesia untuk perpustakaan masjid. Ya. Kita punya. Jadi kalau ada buku-buku bisa kita taruh. Insya Allah saya mau sumbangin 1 buku saya. Nanti kalau bagus kita bisa produksi dulu. Insya Allah. Nah, buku saya ini gini kan. Mungkin ya. Mungkin buku saya ini kalau buat di kalangan pelajar-pelajar Islam mungkin kurang populer. Tapi di dalam buku saya ini saya mencoba membeberkan apa saja kontradiksi di dalam kitab saudara kita yang Kristen. Itu isinya. Dan saya tidak menafsirkan. Iya. Saya kan selalu dinasihati sama MUI. Jangan menafsirkan kitab suci orang gitu kan. Jadi saya membuat kontradiksinya itu dalam bentuk tabel kan. Ini dengan ini, ini dengan Iya. ini. Kalau bahasa berbanding. dibanding aja Iya. ya. Jadi kalau di tabel dijejerkan begini kan orang nggak usah nafsirkan udah tahu Iya. oh beda. Gitu. Itu dinafsir antar kitab atau kitab Dalam satu kitab yang sama. Dalam satu, iya. Dalam satu kitab Artinya yang ayat sama. dengan ayat. Ayat dengan Masya Jadi teks Dan terang. kontradiksinya tadi ya. kontradiksi. Dan saya luar biasa. insya Allah yang saya sekarang cetak ini kan volume 1 kan. Mm-mm. Karena apa? Karena saya nggak bisa cetak semua dalam satu buku karena di dalam kitab mereka, kitab Kristen, ada aturan nggak boleh mengutip ayat mereka lebih dari 500 ayat kalau untuk tujuan komersial gitu kan ya. Oh. Ada peraturan ya? Ada peraturan. Tapi 500 ya? 500. Berarti kalau 499 masih bisa ya? Bikin 499 Nah, aja. 500 ayat itu kalau untuk komersil. Kalau untuk non komersil 1000 ayat Ustaz. Non komersil ya? Tidak ditulis, Nah. tidak diperjualbelikan berarti. Iya, kalau saya kan komersil, jadi maksudnya Iya, iya. 500 ayat. Karena saya membandingkan ada 85 kontradiksi. 85 itu satu kontradiksi yang 4 ayat Ustaz.
Oh, banyak. Jadi kalau 85 kali 4 aja udah berapa? 3.400-an lah ya. 300-an. Ya, mungkin 400 lah. Jadi saya bikin satu volume dulu. Nanti saya keluarin lagi volume 2, saya keluarin volume 3 gitu. Jadi aman ya. Jadi aman. Ini mohon maaf saya cuma bawa 2 ini. Oh iya. Saya serahkan ke satu sekali. Foto dulu. Di foto, Pak. Di foto. Oh iya boleh. Boleh. Di foto dulu. Ini dulu kita bikin acara Ustaz. Namanya Fitra Fest. Oh, Fitra Itu Ya, Fitra Fest ini dulu kita bikin di Saya Bandung. ikut. Foto. Sini. Pak, sini Pak. Pas nih. Parip. Masuk. Kita liatin gini seperti ini ya. Oke. Tauhid. Iya, 1, 2. Foto kita belum. Tapi kita Nanti dikirim ya. Nanti saya kirim ke Ustaz Anwar ya. kita bilang tauhid, Pramono, Rano marah. Tentang dekat pilkada itu. Kopi dulu. Udah makan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa tabatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Mitra JC pada hari ini spesial sekali karena kita bisa bertemu lagi di channel kita yaitu JC TV. Dan seperti biasa di program tamu kita, ya, kita selalu mengundang beberapa tamu-tamu yang spesial ya. Jadi ternyata bukan martabak doang Mitra JC yang spesial. Spesial pakai telur. Iya, tapi ternyata tamu kita juga banyak yang spesial Mitra JC gitu. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Mungkin Mitra JC bertanya gitu, zaman kegelapan atau sesuatu yang gelap itu tuh seperti apa sih menurut Islam gitu. Dan kebetulan saat ini Bang Jai ditemani oleh salah seorang yang mungkin viral. Bang Jai sempat nonton pas awal-awal viral gitu, yang mana beliau ini berani banget gitu. Dan beberapa orang yang didebat sebenarnya jawaban-jawabannya itu kadang nggak masuk akal gitu. Maka ilmu tauhid di satu sisi mempunyai nama lain yaitu ilmu kalam, yang mana ilmu yang jadi ilmu tauhid itu biasa kita sebut juga dengan ilmu kalam gitu. Ilmu yang mana dipakai kadang di satu sisi untuk berdebat juga salah satunya gitu. Cuman daripada Mitra penasaran nih sebenarnya siapa bintang tamu kita saat ini, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bang Jai tadi udah di request manggilnya jangan Ustadz katanya, soalnya pakai topi. Jadi manggilnya Koh aja. Yeah. Nah, mungkin Mitra JC udah banyak yang tahu ya kan, apalagi melalui via YouTube gitu. Tapi sebelum itu kita berikan waktu untuk Koh dan Ditan untuk perkenalan dulu kali kayaknya. Perkenalan, nama Iya. saya Donitan. Gitu ya. Donitan. Dondi. Donditan. Ya. Nah, sesimpel itu. Iya. Koh. Tapi sama, kata perkenalan. Mungkin sedikit biografi kali Koh. Biografi. Iya. Lahir di mana, Biografi. kemudian Lahir di Semarang. Semarang. Besarnya di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Cilacap. Oh, kirain. Kirain Jadi- kita ya di Nusa Kambangan ya. Jadi kalau di Cilacap itu daerah kerajaan Ngapak gitu ya. Ngapak ya, Ngapak ya. Orang Ngapak, orang Penak. Tapi lancar bahasa Cilacap pasti. Oh dong? iya lancar. Iya, iya. Dari kecil sampai tua masih ngomong Ngapak sama orang tua. Jadi ya nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang tetap ya. Sampai bahasa Indonesia juga gitu. Bahasa Indonesia bisa dong. Masih lancar, nggak Masih ngapak-ngapak lancar banget juga. enggak lah ya. Bahasa Indonesianya lancar cuman dengan logat Ngapak. Gitu. Logat ngapak, iya. Dan mungkin studi yang diambil gitu. Apa sekolah di Semarang dulu SD kemudian apa langsung? Enggak, ke Cilacap? di Semarang cuma numpang lahir. Besarnya di Cilacap sampai SMP. SMP terus kemudian masuk SMA pindah ke Jakarta. Oh, di Jakarta itu berarti pas Warga hijrah ke Jakarta. hijrah. Dipakai istilah hijrah ketika itu ya. Pindah maksudnya. Iya, Ya, hijrah ke Jakarta satu keluarga, baru masuk SMA, terus kuliah waktu itu di Bina Nusantara. Oh, Binus ya. Binus. Iya. Belum universitas ya, masih STMIK gitu.
Tahun berapa berarti itu kok? Tahun berapa ya? Tahun angkatan 88 kalau nggak salah. Oh, belum universitas ketika itu? Belum. Fakultas? Ambil sistem akuntansi. Sistem akuntansi. Jadi computerized accounting gitu. Accounting gitu. Ya, terus setelah itu kerja di beberapa perusahaan yang cukup besar, sampai akhirnya pernah kerja juga di perusahaan-perusahaan asing. Terus akhirnya 2012 saya bikin perusahaan sendiri, ya di bidang konstruksi. Sekarang ambil spesialisasinya di konstruksi baja. Gitu. Nah, 2020 2014 saya balik ke Islam. Balik ke Islam? Iya dong, kan saya lahir Muslim. Oh, asli lahir Muslim? Oh, kira memang udah asli gitu, non-Muslim gitu? Ada yang lahir nggak Muslim? Ini menarik. Iya. Ini mengutip ayat sepertinya ini. Qalu bala syahid. Berarti yang bisa bacaan Arab malah dia. Iya. Ini menarik Mitra JC. Memang kalau udah level tinggi begini kita obrolannya. Bukan ini mah level rendah ini mah. Iya. Level rendah, yang paling rendah fitrah manusia kan Muslim. Iya. Setiap manusia lahir Muslim. Nah, tapi kan saya pernah dikafirkan sama orang tua. Kenapa dengan istilah dikafirkan? Nah, kan jadi Kristen saya waktu itu dari kecil. Iya. Dibawa orang tua ke gereja kan jadi kafir. Ya kan? Setelah 2014 baru saya balik ke Islam. Balik ke fitrah. Iya. Setuju nggak setuju? Setuju banget. Iya dong. Tadi bingung, sekarang setuju. Iya. 2014 saya balik Islam. 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah kita bergerak di bidang pembinaan mu'alaf dan juga kita menempuh jalur perang pemikiran, Ghazul Fikri. Ya. Jadi saya alhamdulillah diamanahkan jadi ketua litbang di yayasan itu. Iya. Karena mungkin sebelumnya waktu 2014 itu saya setelah balik Islam, setelah perjalanan cukup panjang, saya sempat menjadi penerjemah video-video debatnya orang Islam dan Kristen yang mereka debatnya di Inggris. Ya, di Inggris, di kota London itu ada sebuah taman yang besar namanya Hyde Park. Di pojokan taman Hyde Park itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Speaker's Corner itu sudah puluhan tahun di London itu boleh dipakai untuk berorasi apa aja. Mau ngomong politik, agama bebas di situ. Selama mereka nggak berantem, nggak bakal ditangkap polisi gitu. Kuncinya itu yang penting nggak berantem. Belakangan, setelah beberapa tahun belakangan itu sering dipakai tempat itu untuk berdebat antara Islam dan Kristen. Walaupun juga terlibat Yahudi, bahkan ada Sikh, ada Syiah, ada macam-macam lah. Segala macam agama berdebat di situ, tapi yang paling banyak atau yang paling besar kelompok itu yang Islam dan Kristen. Saya waktu dalam perjalanan waktu itu perjalanan mencari kebenaran Islam, saya kan juga nonton video-video debat yang ada di situ. Belakangan setelah saya balik Islam, saya malah jadi penerjemah video-video debat yang ada di situ. Jadi kurang lebih ada 100 video yang waktu itu saya terjemahkan, diupload di sebuah channel namanya SC Dakwah Nusantara. Ya, SC itu singkatan dari Speaker's Corner. Setelah dari situ baru saya pindah ke Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu. Alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua litbang. Nah, dari situ saya dikasih tugas. Dalam setahun saya harus debat dengan pendeta minimal 2 kali gitu. Setahun harus dengan pendeta gitu. Tempatnya harus yang bagus. Ya. Tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi target kita sebenarnya bukan pendetanya, kita hanya dalam tanda kutip pinjem pendeta. Kan kalau pendeta kan sudah pasti pengetahuan teologinya kan sudah jelas. Sudah terverifikasi lah. Kita menggunakan pendeta itu untuk edukasi buat siapa? Buat penonton, baik yang Muslim maupun yang belum Muslim. Saya sebutnya belum Muslim, jangan non Muslim. Kalau belum Muslim kan insya Allah jadi Muslim. Berarti sebenarnya ungkapan yang tepat itu kafir kali ya, bukan Muslim. Ya, disebut kafir boleh. Definisinya sataro artinya kan, tertutup gitu. Disebut kafir boleh, tapi kalau saya lebih senang nyebut belum Muslim. Belum Muslim itu kita doain supaya mereka masuk Islam. Amin. Iya. Apa namanya, sebelum kembali ke Islam, maksudnya kejadian apa yang akhirnya memilih untuk kembali ke Islam?
Ada pengalaman yang memang. Bang siapa namanya tadi? Bang Jai. Iya. Bang Jai. Udah biasa baca Quran kan? Oh, insya Allah. Insya Allah. Kalau di Quran kita, di mushaf kita nih, kan ada teks bahasa Arab, Oke. ada terjemahan. Oke. Biasanya ada yang nambahin pakai asbabun nuzul. Oh iya, sebab Ya. nuzul. Ada yang ada tafsirnya nggak? Ada. Ada. Heeh. Kalau suatu ketika Bang Jai menemukan Quran yang ada tafsir, Oke. mengatakan bahwa ini contoh ya, Oke. Nazulul Mujalik ini contoh nih. Misalnya Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga ini ternyata pasti tidak asli gitu. Nggak mungkin. Kalau ini kan kalau terjadi, kalau Bang Jai menemukan mushaf yang ada tulisan begitu, tafsir nih, ayat 3 nih pasti tidak asli. Rasanya gimana? Shock dong. Shock. Nangis. Ya lama. Nangis di pojokan gitu. Aduh, sedih banget. Itu biasanya nggak gajian kok. Belum gajian di rapel biasa kita ke pojokan nangis gitu kan. Nah, bisa ngebayangin kan? Iya. Oke. Kitab yang kita anggap kitab suci, kitab yang kita anggap isinya firman Allah, ternyata bisa ada tulisan, oh ayat ini pasti tidak asli. Rasanya kita bisa bayangin kan? Iya. Dulu saya begitu. Nemu di dalam kitab suci saya, ada tulisan begitu. Ayat ini pasti tidak asli. Galau nggak? Ya, pasti galau lah. Cari tahu lah saya gitu. Cari tahu, kadarullah saya menonton video-video daripada dai-dai muslim, malah yang dari luar negeri ya. Ada almarhum Syekh Ahmed Didat, ada Dr. Zakir Naik ya. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua ya. Amin. Juga ada ustadz-ustadz yang lain, ada Syekh Yusuf Estes, Ustadz Noman Ali Khan, Ustadz Bilal Philip dan sebagainya, Ustadz Hussein Y gitu-gitu. Semoga Allah SWT merahmati mereka semua. Nah, itu akhirnya yang membuka wawasan saya dalam arti, oh ternyata di agama saya yang dulu itu ternyata apa ya, banyak yang gak aslinya gitu. Iya. Termasuk konsep ketuhanannya gitu. Ya, kalau di agama saya yang dulu Kristen kan, saya termasuk Kristen yang Trinitarian. Trinitarian itu berarti Kristen yang mempercayai doktrin Trinitas. Iya. Karena ada Kristen yang nggak percaya Trinitas juga ada. Oh, ada ya? Ada. Kalau Kristen Trinitarian itu yang percaya Trinitas, yang tidak percaya Trinitas itu namanya Unitarian. Unitarian ini nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Ya, mereka hanya bilang Yesus itu anak Allah, tapi bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya tetap Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu Allah. Mereka sebut Bapa gitu. Iya. Nanti ada lagi Kristen namanya Kristen Oneness. Kalau Trinitarian, Tuhannya satu, pribadinya tiga. Iya. Kalau yang Oneness, Tuhannya satu, pribadi satu. Tapi Bapa itu Yesus itu Bapa. Iya. Ya. Jadi kalau Kristen yang disebut Kristen Oneness itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah SWT dan Isa putra Maryam. Nah, itu Kristen Oneness. Kalau yang Kristen Trinitarian ini dibantah oleh ayat 73-nya di surat yang sama. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah SWT adalah salah seorang dari tiga. Nah, ya, jadi semua konsep Kristen ini sudah dibantah sama Quran. Ada satu lagi sebenarnya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 119. Ya. Ketika insya Allah nanti ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa AS yang bertanya, yang dimana Allah SWT akan bertanya, apakah kamu pernah menjadikan dirimu Nabi Isa AS beserta ibumu sebagai sesembahan selain aku? Ya. Berarti itu kan ada konsep Trinitas, tapi ada Allah, ada Yesus atau Isa Al-Masih dan Maria bundanya Yesus kan. Ternyata dulu pada abad keempat itu ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Tapi sekarang sudah punah. Jadi semua konsep Kristen, baik itu yang Trinitarian, yang Oneness maupun yang menyembah Maria sebagai Tuhan, itu semua sudah dibantah di Quran. Tadi ketika saya cerita, ternyata di kitab suci saya ada catatan kaki nih, kaki atau tafsir ini ya. Iya, oke, tafsir. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Nah, itu saya cari jawabannya. Tapi memang ternyata jawabannya malah ada di dalam kalangan Kristen sendiri gitu. Jadi banyak yang nggak asli, dalam arti ayatnya ada banyak yang nggak asli, konsep ketuhanannya juga ternyata tidak asli dalam arti kata tidak sama dengan yang disebut dengan agama Yahudi. Ya.
Agama Yahudi itu punya konsep ketuhanan yang sama dengan Islam. Tauhid, murni monoteistik gitu. Kristen kan beda sendiri. Kan ada Yahudi, Kristen, Islam. Ini sebagai institusi nih ya. Sebagai institusi. Kristen di tengah-tengah, tapi konsep ketuhanannya beda sendiri antara Yahudi dan Islam. Di Kristen, yaitu tadi yang arus utamanya kan percaya Trinitas. Ternyata setelah saya pelajarin, oh ternyata konsep ketuhanan Kristen itu berasal atau sudah terpapar gitu. Terpapar oleh yang namanya apa? Budaya Helenistik yang berasal dari Yunani kuno. Kemudian agama paganisme dari Romawi. Kemudian ada filosofi Platonisme. Nah, ketiga unsur ini yang masuk ke dalam Kristen. Makanya di Kristen mereka percaya bahwa Yesus sebagai yang disebut dengan anak Allah, tulisannya Allah ya. Saya sebutnya Allah karena di kitab orang Kristen kan nggak ada tasdidnya, jadi saya sebutnya Allah. Jadi konsep itu di dalam Kristen akhirnya Yesus sebagai anak Allah juga dianggap sebagai Allah itu sendiri gitu. Ya, terus kemudian ada Roh Kudus gitu kan. Juga ada konsep Tuhan bisa punya anak dari manusia. Anaknya ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan juga. Walaupun ternyata di Islam saya menemukan juga, oh di Islam juga ternyata percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam putra Maryam yang dilahirkan tanpa bapak, gitu kan? Tetapi kan di dalam Islam bedanya umat Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan atau sebagai Allah itu sendiri, gitu. Itu bedanya. Kalau di Kristen mereka menyembah Yesus yang sebagai anak Allah ini satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi dikatakan Allah itu punya firman. Firman itu menjelma jadi manusia, jadi Yesus. Makanya Yesus punya sifat ilahi gitu. Bedanya di situ. Yahudi, kalau Yahudi itu sama dengan Islam sebagai konsep ketuhanannya. Di kitab mereka itu yang namanya Bilangan 23:19 dikatakan, ini saya nyebutnya apa adanya di situ ya. Mereka pakai kata Allah tapi salah sebenarnya ini. Sebenarnya bukan Allah, harusnya Tuhan sebenarnya. Mereka pakai kata begini, Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah anak manusia. Sama nggak sama lam yalid walam yulad? Lam yalid walam yulad. Sama nggak? Sama. Terus ada lagi di mana ya? Keluaran 9 ayat 9:14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Tuhan di bumi. Sama nggak sama walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Nanti ada lagi di Ulangan 6 ayat 4 bilang gini, Adone Elohenu, Adone Ehad. Ehad. Kita kul huwallahu ahad. Sama nggak? Sama. Jadi konsep ketuhanan dalam orang-orang Yahudi ternyata sama dengan Islam. Ya. Mereka juga mengakui Tuhan itu esa dan tidak ada yang menyerupai dengan Tuhan itu di bumi dan di mana saja. Dan juga Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Artinya bukan manusia dan bukan anak manusia. Sama dengan Islam. Tapi ketika di Kristen, Tuhan yang punya firman ini, firmannya menjelma jadi manusia. Manusianya ini dikatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dan dia punya sifat ilahi. Tujuannya apa jadi manusia? Untuk menebus dosa manusia. Kalau di Yahudi dan Islam, kalau manusia berdosa, ya suruh bertobat aja. Cuma cukup bertobat, diampuni. Udah cukup, nggak perlu harus ada yang mati di atas kayu salib. Nah, ternyata di Kristen konsepnya Tuhan itu sendiri yang jadi manusia, dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Berarti kan dia tahu bahwa dia turun ke bumi mau bunuh diri gitu istilahnya. Loh. Iya, kan Tuhan kan? Tuhan kan maha tahu dong. Dia alim. Ketika dia mau turun ke bumi, kan dia tahu dia bakal mati. Berarti itu kan misinya misi bunuh diri bukan? Iya. Kok jadi dia ketakutan sih? Enggak, tindakan menghilangkan nyawa sendiri kan berarti itu bisa dikatakan tindakan bunuh diri. Terlepas dari motivasinya apa. Nah itu yang akhirnya membuat saya, oh iya ya kalau begitu saya bandingkan nih Yahudi, Kristen, Islam. Yahudi dan Islam, oh konsep Tuhan yang sama, konsep keselamatannya sama. Yang Kristen ternyata beda sendiri. Oh ternyata sudah pelajari, oh berasal dari Yunani, ada adopsi dari
Romawi, ada adopsi dari Platonisme, belum lagi nanti dari negara-negara yang atau bangsa-bangsa sekitarnya, Persia ada Trinitas, India ada Trimurti, Mesir juga ada Trinitas, Eropa juga ada Trinitas. Jadi semuanya itu memang mengadopsi dari agama-agama misteri dan juga dari Platonisme, Helenisme dan paganisme. Iya. Akhirnya saya belajar Islam. Ketika saya belajar Islamnya, konsep ketuhanan sama dengan Yahudi, konsep keselamatan sama dengan Yahudi. Yang membedakan hanya konsep Mesiasnya. Mesias. Tahu nggak Mesias? Juru selamat. Bukan. Apa itu? Al-Masih. Oh, Al-Masih ya. Isa Al-Masih itu sama juga dengan Isa Mesias. Ya. Katanya sama. Katanya. Ya. Makna dari katanya sama. Cuman kalau di Islam kita kan memaknai Al-Masih itu bukan sebagai orang yang dibaluri minyak di kepalanya gitu. Tapi kan Isa Al-Masih dipahami oleh kita Islam, dia diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat burung dari tanah liat, itu mukjizat dengan cara mengusap. Jadi Al-Masih di dalam Islam artinya itu mengusap. Masaha. Ya, mengusap. Kalau di Ibrani atau Yahudi, Mesias itu sebenarnya bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Ya, Mesias itu artinya diurapi. Diurapi itu artinya dibaluri. Oh, dibaluri. Dibaluri minyak gitu lah. Ya, rambutnya. Ya. Itu namanya Mesias. Yang bisa dibaluri atau diurapi itu adalah imam besar, raja atau nabi. Nah, di Yahudi itu ada konsep nanti akan ada Mesias yang akan datang. Ya, datangnya kapan? Entar. Ya kapan? Ya nanti gitu. Kapan? Nunggu firman Tuhan katanya. Nah, Mesias yang akan datang itu nanti bakal jadi raja orang Israel. Gitu ya. Dan Mesias itu nanti harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Dan dia harus keturunan Raja Daud. Kalau kita kenal Nabi Daud alaihissalam. Melalui anaknya Raja Salomo, atau kita kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Harus keturunan itu gitu. Dan Mesias ini nanti datang ketika di seluruh dunia sudah nggak ada perang. Ketika seluruh manusia di seluruh bumi sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa, atau Hashem. Hashem itu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa. Nama itu gitu. Mereka nggak boleh sebut nama Tuhan sembarangan. Itu Yahudi. Nah, konsep itu di dalam Kristen itu dipaksakan kepada Yesus. Dipaksakan. Jadi Kristen klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang ditunggu-tunggu orang Yahudi gitu. Tapi buat orang Yahudi kan bilang, tapi kan Yesus bukan keturunan Daud, karena kan dia anak dari Roh Kudus, bukan dari Maria, gitu kan? Udah gitu ketika Yesus lahir kan masih ada perang, sampai sekarang aja masih ada perang. Udah gitu kan Mesias yang di Yahudi itu manusia murni, bukan Tuhan jadi manusia. Sedangkan Kristen kan bilang Yesus tuh Tuhan jadi manusia, gitu. Nah itu yang nggak cocok sama Yahudi. Maka akhirnya pecah agama antara Yahudi dan Kristen. Kristen juga orang Yahudi juga yang menciptakan. Iya. Penciptanya Kristen itu orang Yahudi juga. Sumbernya dari Yahudi berarti? Iya. Kira murni orang Kristen yang bikin gitu agama gitu. Enggak. Paulus. Pernah dengar? Iya, Paulus tahu. Ya Paulus orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, dia dari suku Benyamin. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Yunani, Tarsus Yunani gitu. Jadi Paulus juga orang Yahudi. Nah, kemudian agama itu dibuat? Nah itu karena Paulus menciptakan ide yang baru, membuat ide yang baru yang beda dengan Yesus. Nah, di dalam Bible-nya sendiri, dalam Bible-nya orang Kristen sendiri, Yesus diceritakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota dihilangkan dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Kata Paulus apa? Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sama nggak? Kan beda, ya kan? Ini baru antara Yesus dan Paulus. Ini udah beda. Belum lagi kalau kita ngeliat di kitabnya orang Yahudi, kitabnya Musa misalnya. Yang menurunkan Taurat siapa? Kan Tuhannya Musa. Yesus bilang dia nggak meniadakan Taurat.
tiba-tiba Paulus bilang Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat gitu. Hancur semuanya berarti ya. Jadi idenya sudah berbeda, ajarannya sudah berbeda. Oke. Yesus bilang kan, lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Iota itu satu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Artinya satu bagian terkecil dari hukum Taurat itu tidak akan hilang. Lebih mudah langit dan bumi yang hancur daripada hukum itu hilang. Berarti kan sudah ada agama yang ide yang baru nih. Iya. Maka itulah setelah dipelajari dengan sungguh-sungguh, oh ternyata Kristen itu sebenarnya bukan agama yang dibawa oleh Yesus, tapi agama yang dibawa oleh Paulus. Gitu. Buat selamat gimana? Iya. Di dalam kitabnya Kristen sendiri Yesus bilang, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan selamat. Kata Yesus, Matius 18 ayat 3. Kata Paulus, jikalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu tidak akan selamat. Kan beda. Beda lagi. Nah, yang diikutin sama Kristen yang mana nih? Yang Paulus. Jadi Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi Kristen adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Gitu. Tapi maksudnya Bible yang asli dari Yesus ada? Kalau kata saya nggak ada. Kenapa? Kan kita sering mendengar kitab Injil. Injil, iya. Kitab itu artinya apa? Nggak cuma mushaf loh. Kan di Quran surat Maryam ayat ke-30 kan Nabi SAW berkata, aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Ya kan? Itu Nabi SAW ngomong ketika dia masih bayi di ayunan ibunya. Ya kan? Ketika Nabi SAW sedang membela ibunya, ketika ibunya dituduh berzina oleh kaum Yahudi. Ya kan? Itu lagi bayi tuh, masih bayi, diberikan kitab Injil. Apa itu buku yang jatuh dari langit? Kan bukan. Jadi artinya kitab Injil itu bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Contoh kitab Taurat diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Kitab Injil juga adalah perintah hukum yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Kan itu adalah wahyu gitu. Wahyu bentuknya gimana sih? Kan nggak bisa kelihatan. Tahu Nabi tahu aja gitu kan, pesan atau pengetahuan Nabi tiba-tiba tahu. Nah dia sampaikan kepada Bani Israel. Nah itulah adalah yang disebut dengan kitab. Aturan, hukum, ketetapan dari pencipta kepada sebuah kaum tertentu. Nah ketika Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada, diangkat atau Nabi Musa sudah meninggal, wahyunya kemana? Ya ikut dengan nabinya gitu. Tapi maksudnya apa nggak dibukukan kayak Islam gitu dengan adanya Quran? Pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam menulis kitab? Menulis buku? Pernah dengar nggak? Pernah baca? Hawariyun pernah baca nggak? Hawariyun tahu. Menulis kitab Injil pernah dengar? Kurang tahu. Jadi kita nggak pernah baca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat, Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil. Terus ngapain kita cari kitabnya, bukunya gitu? Maksudnya gitu. Iya. Jadi yang disebut dengan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Yaitu adalah hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel melalui Nabi dan Rasulnya. Ya ketika Nabi-Nabi sudah nggak ada ya sudah. Nah kitabnya orang Yahudi itu tulisan siapa? Kitabnya orang Kristen itu tulisan siapa? Oh itu kajiannya panjang lagi. Waduh iya cukup berarti ya. Bisa 3 jam lagi ntar. Tablik akbar berarti kok. Iya. Nah kok yang menarik tadi gitu, akhirnya kok Dandi memilih untuk mencari tahu lebih banyak gitu. Cuma misalnya kalaupun kok Dandi nggak masuk Islam kan sebenarnya nggak ada masalah. Ya misalnya, misalnya saya sebagai non Muslim misal gitu. Maksudnya banyak beberapa orang non Muslim yang tahu gitu dan maksudnya channel-channel yang ngejelasin tentang Islam itu kan banyak gitu. Yang dia akhirnya mengambil kesimpulan ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak masuk Islam juga kok gitu. Tapi kalau buat Kodandi sendiri masalahnya di mananya gitu? Masalahnya gini. Oke lah, ketika saya waktu itu masih Kristen, kan saya sudah mempelajari, oh ternyata agama saya ini ada sesuatu yang salah gitu.
Paling gampang kita lihat dari nama agamanya aja. Kristen. Ya. Kristen artinya apa? Kristen diambil dari kata Kristus. Kristus. Ya, Kristus bahasa Indonesia. Christ bahasa Inggris. Kristos bahasa Yunani. Ya. Al-Masih bahasa Arab. The Mesiho bahasa Aramaiknya. Ya. The Mesiah bahasa Ibraninya. Itu adalah gelar daripada Yesus atau gelar daripada Isa gitu. Gelar. Iya, ya. iya. Kristen berasal dari Kristus, gelarnya Yesus. Oke. Ada agama Yahudi. Yahudi apa artinya apa? Yahudi itu diambil dari kata Yehuda. Yehuda. Anaknya Nabi Yakub alaihissalam, anak keempat. Ya. Nama daripada anak Nabi. Hindu apa? Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha apa? Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu apa? Konghucu itu nama Nabi agama itu. Giliran ke Islam, Islam artinya apa? Selamat. Selamat. Iya. Apa lagi? Salima pasrah. Pasrah. Apa lagi? Taslim. Apa lagi? Itu dua dong paling yang tahu. Tunduk. Tunduk, oke. Patuh. Tuh. Taat. Berserah diri bisa. Serah diri bisa. Bisa. Taslim. Nah, kok giliran ini gelar Yesus, giliran ini nama tempat, giliran ini nama anak nabi, giliran ini gelarnya pendiri agama itu, giliran ini nama nabinya agama itu. Giliran Islam kok suruh berserah diri? Iya. Ya maksudnya kenapa nggak pakai gelar nabi misalnya? Iya, kenapa Atau nggak misalnya gelar pakai nabi, nama Muhammad tempat misalnya? Mekah. Hah? Misalnya nama tempat gitu. Iya, atau nama tempat Mekah misalnya, atau gelar Nabi Muhammad SAW apa misalnya. Bukan juga nama anak nabi, Iya, bukan iya. gelar siapa-siapa lah. Kok artinya berserah diri? Berserah diri. Berserah diri pada siapa? Allah. Ya kepada pencipta kan berarti kan? Iya. Ya ternyata ketika saya pelajarin Islamnya, oh ternyata di dalam Islam itu ada konsep seperti tadi kita awal ngomong. Iya. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah. Fitrah artinya dia itu sebenarnya Muslim. Iya. Muslim ada orang yang berserah diri kepada penciptanya. Orang itu ketika nanti besar dia lahir di dalam keluarga yang bukan Islam, dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi kan karena orang tuanya. Tapi ketika nanti dia mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia masuk Islam, dia kan sebenarnya kembali ke fitrah, bukan pindah agama dia sebenarnya. Oh, Tuh. istilahnya lebih. Iya. Ya, kayak lebih enak. Iya benar ya. Oh, iya, benar nggak? Ada agama. Iya benar. Kembali ke fitrah. Iya. Iya. Setuju nggak? Setuju banget. Kalau nggak setuju udah nih. Iya. Kok kemudian gitu maksudnya? Maksudnya kok Dandi di masa itu maksudnya terlalu berani gitu. Maksudnya, ya kan keluarga belum Islam ya. Kemudian akhirnya kok Dandi sendiri milih masuk kembali ke fitrah. Ya, kembali ke fitrah gitu. Kan banyak tantangan pasti. Masa iya? Biasa aja. Dari orang tua, teman segala macam. Enggak, kan saya udah dewasa, udah mandiri. Oke. Iya. Istilahnya nggak dikasih makan siapa-siapa gitu. Oh. Siapa mau larang gitu. Maksudnya dikucilin atau segala macam, masa ya nggak takut gitu? Enggak juga. Enggak, bebas sih. Keluarga saya termasuk keluarga yang bebas. Oh. Lagian saya udah mandiri. Iya. Nggak ada yang ngasih makan saya. Siapa yang berani nentang? Gitu. Iya. Nah, cuman buat mereka yang belum mandiri. Nah, itu yang Iya, belum mandiri iya. memang masih banyak tantangan atau hambatan. Iya. Kebanyakan memang dari pihak keluarga. Masih banyak orang tua kita, terutama dari etnis Tionghoa ya, yang masih berpikir begini. Lu mau masuk agama apa aja silakan, asal jangan Islam. Oh. Ada yang begitu. Masih ada yang begitu. Agama apa aja? Iya, mau ya. Silakan lu masuk Kristen boleh, masuk Hindu, Buddha boleh, Konghucu boleh, asal jangan Islam. Kenapa bisa ada pemikiran begitu? Ini khususnya tadi saya bilang kebanyakan dari etnis Tionghoa. Oh iya. Kenapa? Karena itu adalah hasil daripada penjajahan Belanda. Ya, dulu waktu pada zaman Belanda tuh membagi 3 kelas. Kelas pertama orang Eropa, kelas 2 Asia Timur Jauh. Asia Timur Jauh. India, Arab, Cina. Gitu. Kelas 3 Bumi Putra. Nah, Belanda kan kita tahu mereka menjalankan kolonialisme di Indonesia kan menggunakan politik divide et impera, mengadu domba gitu kan. Ya, jadi yang Cina diadu domba sama pribumi diadu domba sama yang Arab dan ya kan tinggal ngomong, sini begini, ntar ngomong itu begitu, begitu. Jadi itu yang masih ke bawah-bawah sampai ke sini oleh sebagian orang-orang dari khususnya dari etnis Tionghoa. Masih ada yang begitu. Masih ada juga orang-orang tua dari etnis Tionghoa yang ngomong apa? Islam tuh agamanya orang miskin.
Islam tuh agamanya orang yang ngemis-ngemis di pinggir jalan gitu, atau di lampu merah gitu. Islam tuh agamanya koruptor gitu, yang di penjara gitu. Masih ada yang ngomong gitu, masih ada. Ya walaupun sekarang mungkin sudah tambah sedikit ya. Tapi kan mereka yang ngomong begitu kan nggak mikir. Itu yang di Meksiko yang jadi gembong narkoba tuh agamanya apa kira-kira gitu. Yang ngemis-ngemis di lampu merah kota Manila tuh kira-kira agamanya apa gitu. Atau yang nyopet-nyopet di Brasil itu kira-kira agamanya apa gitu. Jadi itu nggak ada hubungan sama agama sebenarnya yang gitu gitu ya. Itu masalah sosial gitu. Sentimen pribadi. Masih ada yang begitu. Bahkan juga masih ada orang tua Tionghoa yang melarang anaknya sampai masuk masjid. Bahkan ada yang melarang sampai ketemu ustaz. Masih ada. Ya jadi ya tugas kita lah untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Ya. Dan keluarga saya bukan termasuk keluarga yang sampai segitunya. Jadi apalagi saya udah mandiri, udah punya keluarga, udah mandiri, mereka nggak sampai ada yang itu. Tapi kalau buat teman-teman kita yang keluarganya masih, mereka masih tergantung sama keluarganya, memang masih ada masalah. Bahkan ada mualaf-mualaf saya yang 2 tahun dia udah masuk Islam, nggak berani ngomong sama orang tuanya. Sholat ngumpet-ngumpet. Giliran pagi-pagi sholat subuh mana? Lari pagi. Lari pagi. Lari pagi tapi ke masjid gitu. Sholat gitu. Perjuangan Nanti kalau keluarganya masak babi, ya udah dia makan di luar gitu. Itu masih ada yang begitu. Yang ekstrim ada yang sampai dikurung, ada yang bahkan sampai dipasung. Masih ada yang begitu. Ya itulah tantangan-tantangan yang harus kita bantu ya. Nah, kemudian di awal maksudnya Ko Dendi jelasin maksudnya diutus untuk mendebat pendeta gitu. Apakah basically memang Ko Dendi ini seorang pendeta gitu? Maksudnya sampai ngedebat pendeta gitu. Kemudian persiapan apa gitu yang dipersiapkan biar kita menang lah dalam debat tadi gitu. Oh iyalah, persiapan pasti ada. Jadi yang namanya kita mau debat kan kita harus tahu konteks. Kalau nggak tahu konteks, debatnya pasti ngawur. Tapi basically pendeta. Siapa? Saya bukan. Saya jemaat biasa yang rajin bayar perpuluhan. Rajin tapi. Tahu nggak perpuluhan? Apa itu? Konsepnya, konsepnya kayak zakat. Tapi kalau di gereja Konsep. tuh sebagian gereja ya, nggak semua gereja ya. Sebagian gereja mengungut perpuluhan itu secara rutin tiap bulan. Seperti zakat. Ya, tapi ini konsepnya tiap bulan bayar. Kalau di Islam mungkin kita kenal dengan zakat penghasilan lah. Ya. Perpuluhan juga sifatnya seperti itu. Tapi kalau zakat penghasilan berapa persen? 2,5%. Perpuluhan berapa persen tuh? 10%. Gedean itu. Jangan sedih. Jadi saya bukan pendeta, saya cuma jemaat yang biasa, yang rajin bayar perpuluhan. Tapi ketika waktu itu saya harus biayain orang tua masuk rumah sakit, saya jadi telat bayar perpuluhan. Besok harus minta sama pendeta, Pak Dodi sehat gitu. Karena di gereja saya waktu itu setiap kali bayar perpuluhan, minggu depannya nama kita dipampang di papan tulis, si A berapa, si B berapa, si C berapa gitu. Jadi kalau kita ngeliat tulisan-tulisannya itu kita tahu, oh ini gaji segini, ini gaji segini gitu. Gedean di sana dong. Iya gedean di sana berarti dong ya. Iya. Iya. 10% jangan sedih. Untuk pendetanya. Ya Allah. Bukan pendeta, saya bukan pendeta. Nah, cuman karena ya alhamdulillah karena saya sudah mempelajari konsep Kristen, konsep Yahudinya itu sudah cukup sudah cukup komprehensif lah. Karena saya kan juga menerjemahkan video-video debat tadi juga banyak ilmunya di situ. Tapi ada guru khusus untuk belajar itu? Enggak ada sih. Otodidak aja? Otodidak aja. Ini maksudnya sampai yakin banget gitu kan kalau ada yang nonton di... Karena gini. Kalau kita cuma belajar, terus kita ngomong, debat sama pendeta cuma modal bacot gitu istilahnya. Orang bisa nggak yakin sama kita? Kalau kita pintar ngomong mungkin orang bisa yakin. Tapi kalau kita ngomong biasa-biasa aja, gimana orang bisa yakin sama kita? Apa yang bisa meyakinkan penonton gitu? Apa coba? Barang bukti dong. Iya dong. Barang buktinya harus ada. Apa yang kita omongkan harus bisa kita buktikan gitu. Dengan barang bukti gitu. Barang buktinya apa? Ya kita pitak mereka sendiri. Makanya saya kumpulin kita mereka. Versi apa kita kumpulin. Yang versi Protestan 66 kitab ada, versi Katolik 73 kitab ada, Ortodok 78 kitab ada, Ethiopia 81 kitab ada.
mau yang kitab apa, versi apa, NIV ada, KJV ada, RSV ada, NAB ada, semua versi-versi itu kita kumpulin supaya kita bisa nunjukin kalau saya ngomong di dalam kitab ini, ayat ini tertulis tidak asli, nih gue bisa kasih lihat nih, ada tulisannya. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Ya, tunjukin, tinggal zoom aja kamera. Pak pendeta suruh baca sendiri gitu. Pendetanya malah nggak punya kitab yang saya baca. Pendeta nanya, dari mana kamu beli? Ada deh. Gitu. Nitip gitu. Nitip, sebenarnya. Mahal sekarang 15 juta. Kemarin ada yang nawarin 15 juta tuh. Kitab itu. Cuma saya nggak bawa sih. Segini tebelnya. Iya. Kalau yang dibawa sama jemaat yang kerja paling tebelnya segini. Iya. Yang saya punya segini. Jadi kalau yang segini kan bisa dijepit di sini. Kalau ini kan nggak bisa ketebelan sini. Ini di bawahnya. Tapi kemudian maksudnya ya kayak misalnya debat gitu segala macam. Cuman yang paling ini banget tuh kayak di YouTube ya, hampir semua orang kan nonton gitu. Yang akhirnya maksudnya pendeta sendiri kayak malu gitu di depan publik. Itu ada serangan nggak sih sebenarnya dari orang-orang non-muslim? Gitu? Serangan maksudnya? Iya serangan gitu kayak misalnya entar rumahnya diserang gitu. Hari-harinya gitu. Enggak. Nggak ada Habis ancaman. debat kita ngopi bareng pendeta santai aja. Gitu. Iya. Habis debat kita ngopi bareng, kita makan bareng, santai. Kawan. Pokoknya kalau debat begitu sama pendeta, kan tempat kita yang sediain. Iya. Kamar kita bukain buat pendeta. Pendeta datang aja kita ongkosin. Pulang aja kita amplopin. Enak banget. Ya. Dan itu hotelnya hotel bintang 5 loh. Nah, jadi pokoknya kita sediain moderatornya juga, peralatannya kita sediain, keamanan juga kita siapin. Jadi debat mereka tinggal datang, ngoceh, pulang selamat gitu. Keamanan kita jamin. Cuman kehormatan kita nggak jamin. Oke. Slogannya itu ya. Keamanan terjamin, kehormatan ya. Gitu lah ya. Ya, tapi kita ajak makan ya tetap. Koh nih buat mitra JIC gitu. Cara kita misalnya apa namanya? Kalau misalnya ketemu gitu, misalnya orang muslim kita teman dekat lah, pengen banget gitu dia masuk ke agama kita gitu. Iya maksudnya gitu, balik kembali lagi gitu. Pertama-tama, kita harus ingat nih, Nabi Muhammad SAW bisa nggak mengislamkan pamannya? Nah, nggak bisa sampai wafat. Terus kenapa lu berpikir mau mengislamkan temen lu? Gitu. Iya. Hidayah kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kita. Nabi aja nggak bisa, apalagi kita gitu. Istilahnya Nabi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ilmu dari mana? Iya. Gitu. Tapi ya kalau kita sudah belajar ilmu kristologi nih, sedikit-sedikit kita bisa memancing mereka berpikir. Memancing mereka berpikir. Iya, cuman memancing mereka berpikir gitu. Ya, terutama buat teman-teman Kristen. Di Kristen mereka punya kitab. Ada cerita tentang Yesus, ya kan? Yesus itu kan dianggap Tuhan mereka. Tapi di dalam kitab mereka sendiri diceritakan Yesus itu disunat. Ya. Puasa. Puasa 40 hari nih. Kita berapa hari? 30. 29 atau 30 lah ya. Tambah puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Ya, tambah puasa Daud terus sedikit udah 40 lah ya. Yesus sendiri diceritakan di situ juga apa? Salatnya sujud. Sujud gimana sih? Muka ke tanah, muka ke lantai. Yesus juga tidak pernah diceritakan makan babi, Yesus. Karena dia tidak meniadakan hukum Taurat. Jadi sebenarnya Di dalam hukum Taurat kan babi haram. You know? Yesus sendiri diceritakan ketika disalib, ya walaupun kita nggak percaya yang disalib itu Yesus, tapi ketika Yesus diceritakan disalib, jenazahnya dikafanin. Sekarang kita tinggal tanya, lu tanya aja teman-teman lu umat beragama apa yang sunat, puasa, sholatnya sujud, nggak boleh makan babi, jenazahnya dikafanin. Itu agama apa sekarang jalanin? Islam. Tanya aja temen lu. Iya, biar mikir sendiri. Biar mikir. Contoh begitulah. Oh iya. Bekal lah ya buat kita. Oh iya. Sudah pengen ngobrol banyak banget itu lama gitu. Cuman ya karena kita ada durasi juga gitu. Udah berapa jam? Hampir setengah jam lebih kayaknya deh. Perasaan udah lama dari tadi, masa baru setengah jam? Mungkin closing statement dari Ko Dondi. Pertama untuk kita yang muslim gitu. Udah nih? Udah? Perasaan belum puas gua. Sama, saya juga. Ini tunggu lagi bikin kopi sebenarnya. Mana kopinya? Oh iya, tuh kopi aja belum. Iya, makanya. Ya, itu buat di luar, itu buat di luar. Siap. Closing statement. Apa dua? Closing statement gini.
kita percaya, kita sama-sama percayalah, kita umat Kristen, Yahudi, kita sama-sama percaya bahwa yang namanya Tuhan itu pasti esa. Ya. Oke. Tetapi kita juga harus belajar gini. Mungkin nggak Tuhan yang Maha Esa, pasti kan dia Maha Esa, Maha benar, Maha baik, Maha pengampun, Maha pengampun dong. Ya, jelas. Harusnya kan yang namanya sifat Tuhan ya. Iya. Maha pengasih, Maha penyayang, dan yang lain-lain semuanya lah. Mungkin nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu, kan Maha Kuasa juga nih, bisa jadi manusia yang tidak punya sifat maha gitu. Gitu aja. Ya, ya. Kalau orang Kristen bilang karena Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia berkuasa jadi manusia, ya kita tanya aja, bisa nggak jadi iblis gitu? Kan cuma ngajak mikir doang, ya kan cuma ngajak mikir doang. Kalau orang Kristen bilang Tuhan Maha Kuasa, maka dia bisa jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis? Iblis kan nggak mungkin punya sifat baik. Berarti mungkin nggak Tuhan yang punya sifat maha baik itu pada saat yang sama juga punya sifat yang tidak baik. Manusia juga begitu. Mungkin ada manusia yang baik, tapi ada nggak manusia maha suci? Kan nggak ada. Berarti mungkin nggak Tuhan yang maha suci ini pada saat yang sama juga menjadi tidak maha suci. Kan artinya itu kan malah menghina Tuhan itu sendiri gitu. Kalau kita menganggap Tuhan jadi manusia kan malah kita sebenarnya menghujat Tuhan itu sendiri gitu. Ini cuma ngajak mikir. Itu aja. Jadi mari kita berpikir supaya kita menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu ya pasti ya Tuhan yang punya sifat maha itu semua gitu. Dan pasti Tuhan itu juga pasti istilahnya kita percaya Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi kita semua dikasihin. Manusia yang beriman nggak beriman juga dikasihin. Tapi mau nggak kita jadi manusia yang disayang Tuhan? Disayang Tuhan artinya kita akan disediakan tempat khusus nih. Gitu. Nah, terus di Islam kita juga sudah tahu dengan kitab suci kita Quran. Di Quran kita bisa pelajarin mudah sekarang informasi di genggaman tangan gitu istilahnya. Di Quran kalau kita perhatikan itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang sudah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Sedangkan orang-orang ilmu pengetahuan zaman sekarang bisa mengkonfirmasi karena mereka punya alat-alat, mikroskop, teleskop, diving dan segala macam. Yang mana pada zaman Quran itu ditulis, Nabi nggak punya alat. Apa mungkin itu karangan seorang Nabi gitu, Quran? Kan nggak mungkin. Jadi ayo kita pakai akal sehat, kita pakai nalar sehat. Kalau Tuhan yang Maha Esa ini sudah memberi petunjuk kepada seorang Nabi yang ummi, terus mau ngapain lagi gitu loh? Ibaratnya gitu. Iya. Jadi kalau Allah SWT sudah menurunkan dalam tanda kutip nih kitab-kitabnya, hukum, perintah, ketentuan, aturan kepada Bani Israel sebelumnya, Allah SWT sudah menurunkan kitab yang terakhir yaitu Quran, yang apa istilahnya untuk kita semua. Ya yuk kita yang sudah diberi akal kita pakai. Masa kalah sama apa namanya kura-kura gitu loh. Kan kita manusia diberi akal. Bisa membedakan yang mana yang Tuhan, yang mana yang makhluk gitu. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih Ko Dandi, dan kita doakan Mitra JC agar Ko Dandi diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga semoga bisa istiqomah dan makin banyak lagi teman-teman yang akhirnya kembali ke Islam. Dan kalau orang Filipin, orang malam dibilang Bali Islam gitu. Bali Islam. Iya. Bener. Ntar kita main ke Filipina kayak podcastnya. Ya, saya ingat jadi pesan dari calon Tom, pikir. Ya. Syukran. Pikir begini ya? Iya, begini. Bukan begini. Oh, ini. Ya, syukran ya. Lakum minkum, jazakumullah khairan jazaa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa menit? 50 lebih. Cukup lah. Jangan 30 menit. Iya. Ya, kurang. Kalau podcast kalau bisa tuh paling kali 50 menit. Standar. Iya. 30 menit tuh kalau di channel gua tuh pada marah-marah. Ih, kurang gua sebenarnya. Udahan gitu kurang. Kurang banget. Video saya 5 jam, Pak. Ditonton orang, Pak. Iya. Kita udah diintip-intip aja. Udah mau ngintip-ngintip. Udah foto dia? Ini. Apa? Udah foto enggak? Tanda tangan sedikit. Udah kayak dari musuh. Foto bareng aja dulu. Siap. Ambil gambar.
Permisi ya. Kan nama orang tuanya Tang. Oh, jadi pernikahan. Loh, Pak, kalau bahasa Arab itu memang ada asal usul dari bahasa Cina. Iya. Iya. Oh, Loh, Bapak nggak tahu? contohnya. Hayya, sholat. Berbalas pantun ini. Satu, Pak. Siap kok, nanti kita kontak-kontakan kok. Insya Allah. Nanti insya Allah kita Pamit ya. Ata'awanu bil birri ya. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Nanti kalau ada kabar-kabar yang dari asosiasi itu nanti saya juga kabarin Ustaz Anwar ya. Masuklah, namun nanti paling nggak jadi apa nanti. Kan 25 Desember apa? Hari Mu'alaf. Oh, cuma kegiatan awalnya. Dulu saya bikin hari bukan malam Natal. Saya bikin berkampung. Saya bikin begitu, Ustaz. Ada 2 orang datang, bersahadat. Bersahadat langsung betul. Ini kita lantai berapa ya? Ke basement kan? Ke parkir ya? Basement ya. Oke. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.